video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Ayo simaklah cerita berikut. Sepulang sekolah, Dedi bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Mereka bermain kasti di lapangan dekat rumah mereka. Saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Tiara pun menangis karena kesakitan. Dedi merasa bersalah kepada Tiara. Dedi pun segera meminta maaf. Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Setelah mendengar permintaan maaf Dedi, Tiara pun memaafkannya. Mereka pun mengantarkan Tiara ke rumahnya untuk segera diobati. Menurutmu, mengapa Dedi meminta maaf? Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya, kamu telah menyimak cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ayo perhatikan percakapan berikut. Teks percakapan ini berdasarkan cerita Dedi pada pembelajaran sebelumnya. Dedi berkata, "Jonas, Tiara, dan Dayu, ayo nanti pulang sekolah, kita main kasti di lapangan dekat rumah." Jonas, Tiara, dan Dayu berkata, "Ayo." Tiara berkata, "Nanti sore jam 4 ya, kita bermain kastinya." Kemudian Dayu pun berkata, "Iya Tiara, nanti aku ke rumahmu dulu ya." Jonas dan Dedi berkata, "Nanti kami langsung ke lapangan kasti ya." Sesampainya di lapangan kasti, Dayu berkata, "Dedi, kamu yang pukul bola duluan ya." Dedi, ... Tiara, "Aduh, lenganku sakit." Untuk percakapan yang berikutnya, coba kamu lengkapi percakapan Dedi di atas. Percakapannya berdasarkan cerita pada pembelajaran sebelumnya. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Cara yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat.
Dan yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, apa isi puisi tersebut? Kemudian kata tanya di mana. Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Berikutnya kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Selanjutnya, kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Selanjutnya kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Ayo simaklah puisi berikut dengan saksama. Pohon di Taman Kota, karya Suprida. Tumbuh tinggi menjulang. Di ramainya suasana perkotaan dengan batang yang kokoh, bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Kita sudah menyimak puisi yang berjudul Pohon di Taman Kota. Maksud puisi tersebut dapat dipahami dengan pertanyaan. Kita bisa menuliskan pertanyaan sesuai teks puisi. Mari kita simak cara melakukannya sebagai berikut. Contoh pertanyaannya, apa isi puisi tersebut? Jawabannya, puisi tersebut menceritakan tentang pohon di taman kota. Ayo buatlah 3 pertanyaan dan jawaban mengenai puisi pohon di taman kota. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun rasa sedih.
Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Kali ini kita akan belajar menulis puisi. Kita bisa menggunakan tema di lingkungan sekitar. Kita bisa menulis puisi seperti contoh berikut. Indahnya pemandangan alam. Angin gunung berhembus sepoi-sepoi, membuat suasana terasa sejuk. Burung-burung terbang ke sana kemari, mencari sangkar untuk bernaung. Daun-daun melambai tertiup angin, gemerisik terdengar bagaikan alunan nada. Alam pegunungan yang indah dan permai, bukit-bukit berjejer menyisakan kerinduan. Ayo buatlah sebuah puisi dengan tema lingkungan sekitarmu.